Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrafil anbiya ilal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita junjungkan atas Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Berbicara tentang kesombongan di dalam ajaran agama Islam, sombong merupakan sifat tercela, yang mana sifat ini dapat mengubah perbuatan kita yang awalnya selalu berbuat baik sehingga berbuat buruk. Awalnya sifat ini dimulai dari seseorang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 34 halaman 5 barisan yang ke-9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akan tetapi si iblis enggan dan menyombongkan diri bahwasannya ia lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata si iblis? Ya Allah, kenapa kamu menyuruhku untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Sebagaimana aku diciptakan dari api dan ia diciptakan dari tanah liat. Sehingga si iblis pun disingkirkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata si iblis? Wahai Nabi Adam, akan kusesatkan umat-umatmu, akan kusesatkan cucu-cucumu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian akibat dari kesombongan yaitu Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 23 halaman 270 barisan yang ke-9. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian akibat dari kesombongan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 91 yang berbunyi, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidaklah masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya walaupun sekecil biji sawi. Jadi hadirin, marilah kita hindari yang namanya sifat sombong sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Caranya yaitu yang pertama kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun. Ketika kita lagi di mall, ketika kita lagi beribadah, dan ketika kita lagi bermaksiat, kita tetap harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Yang kaya raya harus bersyukur atas nikmatnya. Yang miskin walaupun sedikit hartanya tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Akan tetapi jika kita ingkar kepada nikmat Allah, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Yang ketiga yaitu kita harus bersedekah. Apa manfaat sedekah hadirin? Manfaat sedekah yaitu kita terhindar dari yang namanya bakhil, yang namanya sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 halaman
halaman 44 barisan yang ke-5 yang berbunyi, Masalul lazi yunfiqu fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabilli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang bersedekah yaitu seperti satu biji yang menumbuhi 7 tangkai, sehingga di dalam satu tangkai itu ada 100 biji. Jadi hadirin, marilah kita bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan sehingga kita dapat mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sekarang adalah bulan Ramadan yang mana pahala kita dikali duakan oleh Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, marilah kita bersedekah. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua di rumah, khususnya bagi Anda sendiri. Jalan-jalan ke Pulau Jawa, jangan lupa membeli asam Jawa. Jangan lupa di subscribe-nya. Semoga tidak ketinggalan infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.